Gramedia. Sekarang mau jalan CCC. Kita mundur ke belakang sebelum maju. Maju cantik. Mundur cantik, guys. Ireng gede kuwi apa, guys? Wow. Tara. Loh. Pakai aksara Jawa. Wah. Masa wong Jawa ra iso maca aksara Jawa. Jangan malu-malukan. Malu-maluin lah. Ya. Wah, nah ini contoh iso iki Kota Baru. Nah, bawahnya ini adalah aku yang hijau. Kawoso mateni eno kawasan iki anu ya paling tarung Kota Baru. Yeay. Ya ini tulisannya adalah aksara Jawanya ini tulisannya wacane kawasan Kota Baru. Sekarang kita scan, guys. Ini kan suruh scan nih. Nah, ini pasti ada informasi yang tersembunyi di balik kode ini. Mari kita buka scan-nya. Kita scan, guys. Oke, terus kita klik tap. Wah, iki. Tada! Wow. Ternyata informasi, guys. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Jogja Langan kayak. Nah, ini informasi kawasan cagar budaya Kota Baru. Keren ki. Wah, lengkap banget ki, guys. Tuh, guys, kalau kamu pengen tahu informasi apa yang ada di dalam sini, iki langsung rene wae scan ini pengetahuan banget nih. Tuh, guys. Gambar. Nih ada gambar salah satu sudut Kota Baru malah masa kolonial. Ya ampun, zaman biyen. Jalan terus dengan suasana yang syahdu ini aku jadi semakin penasaran nih. Terus terang ya, guys, aku tuh dulu tidak terlalu memperhatikan tentang sejarah Kota Jogja. Tapi setelah pikir-pikir dengan usiaku yang semakin dewasa ini, masa aku tinggal nih Yojo, aku wong Yojo, masa ora ngerti sejarah. Nah, ini saatnya. Perpustakaan Kota Yogyakarta, guys. Pas banget. Di saat aku membutuhkan informasi dan pengetahuan, ada jawaban di depan mataku, guys. Perpustakaan Kota Yogyakarta. Aku harus butuh banyak membaca dan referensi tentang sejarah kota. Semakin aku mengetahui sejarah Yogyakarta, aku akan semakin mencintai kotaku, daerahku, dan juga semakin tahu sejarah ya mas ini tetap jadi ngerti wong Jawa kabudayan. Nyebrang, guys. Guys, kayaknya protokol kesehatan ini harus nomor 1. Aku pakai perlengkapan dulu ya, guys. Jakarta yang mempunyai perpustakaan yang luar biasa. Kalian yang belum pernah kesini, masa udah tahu, jangan cuma nge-mall dong, tapi isi pikiran kamu dengan referensi buku-buku yang pasti akan menambah kamu tuh menjadi cerdas. Asik. Sebelum masuk ini ada penanda Jalan Suroto gitu, guys. Kiki, ben ngerti kowe. Jalan Suroto. Siapa ya Suroto? Pak Suroto orang udah saya bakule bakso. Wah, ini ketoknya dijadikan jalan tuh berarti dia adalah seseorang yang yoi gitu loh. Oke, ada tulisannya nih, dibaca. Bisa ora, guys? Nah, penanda serbuan Kota Baru saat ini Anda berada di Jalan Suroto ke atas ini. Iya, memang aku tadi kan di sana, itu kan Jalan Suroto. Tapi kenapa dikasih nama Jalan Suroto? Beliau adalah salah satu tokoh peristiwa serbuan Kota Baru yang terjadi pada 7 Oktober 45. Wow, pahlawan, guys, Pak Suroto. Bersama dengan Faridan M. Noto Sabirin, beliau
adalah pemuda-pemuda yang berani dan berani dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Ya ampun, ternyata di sekitar kawasan Kota Baru ini jalan-jalannya itu dikasih nama jalan kayak Pak Jalan Suroto, Jalan Farid dan M. Noto, sana Sabirin. Itu adalah karena beliau itu adalah dulunya pahlawan yang masih berusia muda. Elok guys, enom loh, mereka mempertahankan kedaulatan NKRI usia yang masih muda. Dan kalian yang masih muda tuh pada ngapain aja buat kota kamu? Ora deng, aku orang ngece loh ya. Tetapi ayo kita bersama-sama ikut mempertahankan atau ikut memperjuangkan lah, paling enggak apa ya, mempunyai semangat perjuangan kayak beliau-beliau ini loh. Sehingga aku ya ingin tahu tentang serbuan Kota Baru selengkapnya. Melok ya. Pemuda-pemuda zaman dulu itu sukanya mempertahankan kedaulatan NKRI. Tapi pemuda-pemuda sekarang tuh sukanya mempertahankan cinta mereka yang nggak tahu pasti akan datang apa enggak. Berarti ya, ini aku pengen tahu banget ya tentang serbuan Kota Baru. Nah, iki ono scan QR code. Elok, milenial banget nggak sih? Ya ampun, yuk kita scan dulu deh. Apa kita tunggu serbuan Kota Baru. Wah, ini. Aduh, aku dari perpustakaan Kota Jakarta nih, aku tuh jalan-jalan lagi loh guys. Gaya banget nih seleran sih, sikile nanti tel. Tapi apa yang membuat saya menuju ke sini, kaki saya melangkah? Tentu saja saya tidak tahu. Hanya semangat keingintahuan saya yang semakin besar untuk mengetahui sejarah dan peristiwa apa saja yang ada di sekitar kawasan Kota Baru. Nah, pokoknya aku melakukan terus tanpa arah, nggak apa-apa deh, tapi aku yakin akan menemukan jawaban. Guys, itu kok ada kota ireng meneh seperti yang di Jalan Suroto yang kita temui tadi ya. Aku penasaran banget. Kita ke sana ya guys. Cus. Nah, tenara. Wow, Museum Sandi. Museum Sandi. Wah, ini pakai, nah, ada aksara Jawa lagi. Keren ya. Ada apa nih? Museum Sandi merupakan bangunan warisan budaya di Bangsa. Oh, jadi di dalam situ ada Museum Sandinya. Cek guys. Ini kan ada suruh scan lagi di sini ya. Pasti di situ akan banyak informasi nih kalau saya mau sih. Kita scan dulu guys. Scan dulu guys. Ayo guys. Klik. Museum Sandi. Ya ampun, regedek guys. Jawabannya sudah ada di sini semua informasi. Hari ini aku makin pinter ini jadi orang cerdas. Wow, kayak gitu guys. Aku jadi semakin penasaran nih. Museum Sandi kui isinya apa wae? Yang namanya Sandi kan mesti kan sesuatu sing apa namanya? Dengan kode-kode kayak lo, dengan apa yang tidak terlalu verbal kayak gitu. Museum Sandi ini apa sandi-sandi tentang komunikasi zaman dulu. Tapi aku juga, soalnya aku baru tahu ini. Tapi walaupun begitu ya guys, setahu aku nih ya, waduh, komunikasi nih wong Jawa ya tetap nganggo undah-undah tata cara. Walaupun memakai sandi zaman dulu, walaupun memakai sandi tetap paling sing ales ngono ya, nganggo apa kayak ajane paribasan ngono kae lho. Pokoknya saya nggak terlalu pantah verbal diucapkan wae lho. Apike wong Jawa tetap nganggo kalunggo sopan santun. Wih, kayak gitu guys ternyata. Saya ngeyop, woi.
Guys, aku penasaran banget. Aku masuk dulu ya ke Museum Sandi. Aduh, habis dari Museum Sandi, sekarang aku masih berjalan-jalan sendiri di kawasan Kota Baru. Muka aku udah pucat pasti, guys. Tapi semangat untuk ingin tahu itu pasti ada. Melaku. Wong urip kuwi melaku lurus, rasa minggak, nah aku rak nemu sesuatu. Nah, tenang guys, aku nemuin lagi nih apa nih, kayak yang tadi. Iya, yes, ini babon anim. Jadi aku nemuin kayak yang tadi tuh kotak-kotak penada kayak gini. Nah, babon. Ini tulisannya babon anim. Oh, si aku aksara Jawa semakin pintar kan. ini harus tekan lagi nih supaya aku mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Lupa guys, yuk taskan dulu. Informasi apakah yang kita dapatkan di Babon Anim Kota Baru? Wah, ini jos guys. Anim mulai membangun jaringan. Semakin pintar, semakin cerdas. Kita udah kesini kan, tapi aku masih pengen jalan-jalan lagi. Nanti yo, Kota Baru tadi aku udah muter. Udah dapat beberapa informasi, terus aku pengen nak kayak ini cerak-cerak yo Malioboro. real sisan lah sikil iki, nggak apa-apa, yang penting sehat. Jalan-jalan selain sehat fisiknya, tapi pikiran dan otak ini juga sehat. Karena apa? Mendapat asupan gizi berupa informasi. Wah, kan marai cerdas guys. Jalan-jalan ya, yes. Dewe rapopo guys. Yo, aku nih. Iki aku entek-entekan guys. Ini aku ada di Taman Parkir Abu Bakar Ali Jret. Nah, itu parkirannya. Tapi aku berhenti dulu di sini karena ada yang menarik guys. Wah, ini loh. Ya ampun, aku wong Yojo, tapi baru kali ini aku berdiri di sini. Ayo kita baca bersama-sama aksara Jawa lagi. Keren ya? Nih. Babon itu kayaknya babon mata nih babon anim. Kita ada di Babon Anim guys, keren ya. Jadi di sekitar kawasan Jogja ini, terutama di kawasan Kota Baru ya, itu tulisan-tulisan itu kayak penada-penada apa itu sekarang tuh mulai dengan menggunakan aksara Jawa. Itu keren banget loh guys. Aku mau jalan-jalan lagi, panasnya kentang-kentang guys. Dan aku nemuin lagi kotak-kotak hitam. Jadi itu tuh penanda kayak yang tadi kita udah kayak di Jalan Suroto, terus di Museum Sandi. Nah ini tuh ada lagi guys nih. Nah ya kan, Babon Anim nih, bener yang di sana tadi Babon Anim. Nah, Babon Anim merupakan gardu listrik pada masa, sumpah guys, jadi ini tuh gardu listrik pada masa kolonial Belanda. Oh my god, wow, keren. Pertama loh ya, jaringan pertama di kota Jogja nih. Keren banget, perusahaan Algemen Nederland. Wah, bahasanya bahasa Belanda gitu. Yuk kita scan lagi ya, aku tuh pengen tahu nih ada informasi apa aja yang ada di ini Babon Anim. Kita cek dulu guys. Oke
Jadi Babon Anip Ina Garuda. Oh, namanya Babon Anip di sekitaran Ina Garuda. Ini bangunan yang berada di depan Taman Parkir Abu Bakar. Halo guys, seneng banget nih, walaupun capek tapi aku sudah mendapatkan jawaban dan menjadi manusia yang semakin cerdas. Tapi yang masih aku bingungkan ya, aku penasaran banget kenapa ya kota Yogyakarta tuh membuat seperti ini tuh apa ya? Ya, Jakarta adalah kota yang penuh peninggalan situs-situs yang merupakan bagian dari sejarah perjalanan kota Yogyakarta dari berbagai macam era di masa lalu, di masa zaman Hindu, zaman Mataram Islam dan zaman penjajahan dan sampai sekarang pun ada peninggalan. Nah, ini adalah penanda-penanda yang harus kita pahami bersama-sama. Kami berharap nanti seluruh warga Yogyakarta mengetahui sejarah perjalanan kota Yogyakarta, tahu menjelaskan tentang bangunan dan sejarah kawasan situ, tahu bagaimana mereka dulu berjuang, harus diketahui. Nah, dengan adanya penanda ini harapannya adalah masyarakat terutama warga kota Yogyakarta bisa mengenali kotanya, masyarakat bisa mengenali bagaimana mereka dulu dilahirkan, bagaimana mereka dulu harus berjuang di daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap dengan adanya penanda ini itu para wisatawan sebagai kota wisata juga tahu begitu sampai di kota Yogyakarta mereka akan mengerti tentang mengapa ada bangunan itu dulu sejarahnya seperti apa, kemudian kawasan ini dulu kawasan seperti apa, cara pengembangannya seperti apa, sehingga kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata bisa bercerita sendiri dengan penanda-penanda itu. Bahkan dengan scan kita bisa lebih tahu lebih dalam tentang informasi-informasi yang terkait dengan Yogyakarta. Nah, ini kita lakukan dengan cara seperti ini karena kita mengikuti cara kekinian, yaitu masyarakat sekarang akan banyak dimudahkan dengan cara-cara praktis dengan scan QR code, maka kita akan dapatkan informasi sebanyak. Nah, ini bagian dari upaya kita untuk menjadikan nilai-nilai yang berkembang di Yogyakarta itu terus bisa diserap dan dipahami oleh masyarakat Yogyakarta dan masyarakat. Nah, tujuan yang kedua adalah bagaimana kita menjadikan situs-situs ini tetap bisa lestari. Cara pelestariannya di samping memahamkan pada masyarakat untuk senantiasa mengerti konteks dan teks bangunan itu berada, teks dan konteks dari perjuangan kawasan itu yang menjadikan orang sadar tentang bagaimana kawasan itu, sehingga ketika dia harus melakukan sesuatu terhadap kawasan itu mereka sadar tentang bagaimana keberadaan itu, teksnya, konteksnya kelihatan. Nah, tujuannya kami berharap dengan adanya penanda ini, harapan kami semua orang bisa mengerti tentang Yogyakarta. Yogyakarta kita kembangkan menjadi kota narasi, kota yang bisa bercerita, kota yang bisa menunjukkan tentang sejarahnya, kota yang bisa menunjukkan tentang bagaimana mereka dulu tumbuh dan berkembang, yang kemudian menjadikan kesadaran bagi seluruh warga dan siapapun yang datang di Yogyakarta terutama untuk bisa ikut melestarikan nilai-nilai dan bangunan-bangunan yang ada di Yogyakarta. Iya juga sih ya. Aku lagi ting gitu dapat pemikiran bahwa memang kalau kita ingin menjadi orang yang berbudaya, berarti kita harus tahu tentang sejarah, terutama sejarah yang kita tinggali, tempat-tempat yang kita tinggali. Ada mana Jogja loh guys, masa orang ngerti tempat-tempat sejarah yang ada di Jogja. Jadi kita harus semakin cerdas, karena belajar dari sejarah itu pasti kita jadi semakin tahu bahwa kota Yogyakarta ini dengan segala peristiwa sejarahnya, nah awak dewe ngerti, kita kan jadi semakin cinta. Nah, cintai terus kita tuh bisa melakukan hal-hal yang lebih baik untuk kota kita. Ngono loh. Oh atau ya kita makanya harus mengingat. Selain mengingat, kita juga harus mengetahui dan harus apa kuwi jenenge? Jenenge iki
sejarah yang ada di kota Yogyakarta. Jadi orang yang pengen ngerti masa lalunya mantanmu. Oke gitu ya guys, aku sekarang mau udahan dulu. Sobat Budaya, sampai ketemu lagi. Nanti kita akan jalan-jalan lagi untuk mengetahui apa aja nih yang ada di kota Jogja, yang informasi-informasi apa aja yang harus kita tahu ya. Aku pengen numpak iki lho. Andong. Tapi kok golek kusire ra ono ya, mau tak goleki. Kusire ra ono, jarane ya ora ono iki. Apa virtual masa itu? Oke deh, pamit dulu ya.